Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini semua dalam keadaan sukacita, semua ada dalam damai sejahtera Tuhan. Hari ini firman Tuhan kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya ke-44. Ada beberapa bagian yang akan saya bacakan buat kita pada hari ini. Selebihnya Bapak Ibu nanti bisa mungkin dalam PA pribadi membacanya dengan lebih lengkap. Dimulai dari ayat 14. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Dan kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai skoci kapal itu. Dan setelah skoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Ayat ke-18. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti akan terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Dan bagian yang terakhir, karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua orang, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kisah yang terjadi pada tahun 1984, yaitu pada waktu itu ada Olimpiade musim panas di Los Angeles. Nah Bapak Ibu Saudara, tanpa banyak orang yang tahu, hanya segelintir orang, ada ada satu tragedi, ada satu korban yang terabaikan. Siapakah dia? Dia ini adalah seekor burung elang tua berkepala botak yang bernama Boomer. Nah Bapak Ibu, dijadwalkan bahwa burung ini pada upacara pembukaan Olimpiade akan meluncur keluar seiring dengan lagu yang diputar. Namun sayang pada hari hanya burung ini tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena ternyata 3 hari sebelum Olimpiade berlangsung, Boomer ini tewas karena stres. Bapak Ibu Saudara, burung elang ini dia bisa hidup di tengah ganasnya hutan belantara. Tetapi dia stres karena dia berada di tengah tekanan manusia atau peradaban manusia. Dan dia menjadi korban pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, kita bersimpati terhadap Boomer yang kasihan ini. Tapi bukankah sebenarnya kita pun ada dalam kondisi yang sama?
Dan mungkin kita sedang duduk di tempat ini, kita mengalami tekanan yang berat itu. Dan tanpa orang tahu, kita sedang dalam kondisi stres. Penyelidikan medis, catatan-catatan kedokteran menunjukkan betapa banyak orang yang menjadi korban, orang yang meninggal. Karena apa? Depresi, karena mengalami gangguan mental. Karena memang tekanan hidup yang begitu berat dan mereka tidak mampu untuk mengatasinya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar sama-sama. Saya dan kita semua. Bagaimana sesuai dengan tema hari ini. Kita bukan hanya tidak kritis di tengah-tengah krisis yang melanda hidup kita. Tapi bahkan kita mampu bersinar. Kita mampu up lagi. Lebih daripada yang dibayangkan orang-orang dunia. Nah, melalui kejadian, melalui peristiwa yang dialami Paulus lewat topan ganas yang melanda hidup mereka, ada beberapa tips Bapak Ibu yang dapat kita pelajari, yang dapat kita ambil. Kehidupan kita. Dan mereka bersama dengan para serdadu prajurit ya, para serdadu awak kapal dalam perjalanan menuju Roma. Dan di tengah jalan, di tengah perjalanan mereka diterpa oleh badai gelombang tadi. Tapi Bapak Ibu kalau kita baca sampai selesai, maka endingnya adalah mereka selamat. Apa rahasianya? Tidak kritis di tengah krisis. Yang pertama, Bapak Ibu bagian ini mengajarkan kepada kita, buanglah muatan yang tidak diperlukan. Buanglah muatan-muatan dalam hidup kita yang tidak diperlukan. Bapak Ibu Saudara, badai ganas yang melanda memporak-porandakan kapal. Tapi di tengah situasi itu, tadi bagian firman Tuhan mengatakan mereka membuang muatan-muatan yang ada. Bahkan lebih ajaib lagi dikatakan di ayat berapa tadi itu, mereka membuang alat-alat kapal. Tidak hanya mungkin sampah-sampah, tapi juga alat-alat kapal yang tersedia di sana. Pada waktu mereka akan berangkat, kalau ada orang ngomong gini, ini kopernya kebanyakan. Ini udah kayaknya nggak pakai ini perjalanan. Apalagi kalau bilang, ini alat kapalnya ditinggal aja. Pasti nggak akan mungkin, mereka akan bilang no gitu ya, atau bahkan marah. Tapi Bapak Ibu di tengah badai tadi, mereka tahu bahwa apa yang mereka ini tidak, ini nggak perlu, bahkan mereka bisa hidup tanpa itu. Bahkan yang mereka anggap perlu pun ketika itu untuk bertahan hidup mereka buangkan karena membahayakan kapal mereka, membahayakan nyawa mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, pelajaran ini juga boleh kita terapkan dalam hidup kita. Kalau kita mau kapal hidup kita ini di tengah terjangan badai tetap bisa berjalan, tidak tenggelam, maka kita perlu waspadai muatan-muatan berlebih dalam hidup kita. Kita perlu evaluasi. Contoh soal ya Bapak Ibu, apa itu muatan-muatan kapal, muatan-muatan di dalam hidup kita ya. Bisa jadi itu adalah hal-hal buruk yang selama ini kita adopsi atau kita lakukan di dalam hidup kita. Gaya hidup konsumtif yang suka lebih besar pasak daripada tiang. Mungkin kita suka belanja online begitu ya. Sehingga tiap kali kita itu lebih banyak pengeluaran daripada apa yang kita simpan. Bahkan tidak berlebih. Nah mendadak kita mendengar sekarang krisis melanda dunia. Berita-berita itu menggoncang. Dan bukan hanya itu sebuah isu. Tapi itu realita. Kalau kita lihat banyak orang yang menjadi korban PHK. Nah begitu itu terjadi, kita kaget. Kaget kenapa? Karena kita harus bayar uang sekolah, kita harus membayar uang kesehatan ketika anak sakit, kita harus membayar kontrak rumah, uang makan dan sebagainya. Kita tidak punya tabungan. Dan kita tahu ada yang salah dengan hidup kita, yaitu sampah-sampah itu atau muatan-muatan yang selama itu kita pelihara. Contoh lainnya adalah kadang-kadang kita ini anak muda, ini banyak anak muda di kebaktian kedua ya. Kita menyimpan gaya hidup yang bisa didorong untuk yuk kita bangun atau yuk kita bersemangat, ayo kita struggle terhadap masalah. Kadang-kadang orang tua kita itu kalau ngajarin kita atau guru-guru itu sebenarnya itu suatu hal yang harus kita dengarkan dan itu berdampak. Nah contohnya begini Bapak Ibu,
Saya dengar kisah-kisah anak saya saja gitu ya. Jadi ada temannya. Jadi begitu datang kan bawa koper besar itu. Pemilik kos. Tapi ya begitu. 1 tahun masih seperti itu. Sampai kemudian teman-temannya datang membantu dia ini. Di tengah kondisi seperti itu, dia baru kelabakan. Ini bagaimana mengatur hidup di tengah tidak ada membantu saya untuk memberesi pakaian-pakaian saya atau makan saya. Dia harus berhadapan, dia harus hidup di sana. Tetapi dia mengalami kondisi yang kesulitan. Karena apa? Ada muatan-muatannya. Nah, kadang badai itu memperlihatkan kepada kita muatan apa yang harusnya kita bongkar di dalam kehidupan ini dan kita buang. Nah, Bapak Ibu Saudara, muatan-muatan itu bisa juga di tengah keluarga kita, karakter-karakter kita yang buruk. Kita baru lihat kenapa terjadi di tengah keluarga saya, anak saya, istri saya, pasangan saya dan sebagainya. Mungkin ada hal-hal di dalam diri kita yang perlu kita buang. Bapak Ibu, buanglah sebelum kapal kita tenggelam. Dan kadang-kadang muatan itu ya, bukan hanya sampah-sampah yang ada di kapal. Seperti tadi alat-alat kapal. Dalam hidup kita juga seperti itu Bapak. Ada hal yang kita kerjakan itu menumpuk-menumpuk. Dalam waktu bersamaan kita terima semua. Kita bekerja, kita papa dalam sebuah keluarga, kita pelayanan, bahkan pelayanan kita itu pagi, siang, malam. Bapak Ibu itu hal yang bagus sekali dan itu kita lihat sebagai satu hal yang memuliakan Tuhan. Tapi Bapak Ibu kita perlu bijaksana. Ketika itu sudah merusak kondisi fisik kita, itu juga kalau kita teropong, ini mulai mengganggu relasi kita dengan keluarga kita atau mengganggu pekerjaan kita yang seharusnya menjadi support utama untuk keluarga kita. Maka Bapak Ibu, kita perlu juga membuang muatan ini supaya seimbang dan kapal kita tidak oleng. Itu hal yang pertama yang bisa kita pelajari. Dibutuhkan badai yang membuat kita berpikir untuk melepaskan. Hal yang kedua Bapak Ibu, kerjakanlah pada hal-hal yang benar-benar berarti. Kapal yang melanda kapal Paulus itu dikatakan di sini berjalan selama 2 pekan atau 2 minggu. Nah Bapak Ibu, di tengah suatu malam, Rasul Paulus itu dikunjungi oleh malaikat Tuhan dan malaikat itu berkata, Paulus, dikatakan bahwa tidak ada di antara kamu itu nanti yang akan binasa. Hanya kapal ini. Itu ya, kita baca di ayat 22 hingga ayat 24. Nah kemudian Rasul Paulus dia menyampaikan kepada semua awak kapal. Seperti apa yang dikatakan oleh malaikat kepadanya. Nah sebenarnya inti daripada pesan malaikat ini adalah kapal itu hancur, ya sudah biarkan. Ada bagian yang lebih penting yang harus menjadi fokus mereka pada waktu itu, yaitu apa? Orang-orang yang selamat, itu yang harus mereka perhatikan, itu yang harus mereka kerjakan. Bahkan ada tugas mulia yang harus Paulus emban dan itu harus menjadi perhatian dan menjadi apa yang mereka kerjakan. Nah Bapak Ibu, ini bisa menjadi satu pelajaran bagi kita. Ketika kita di tengah masalah, harus kita akui, kita seringkali berkutat di tengah masalah itu. Kita fokus di sana di tengah kehilangan kita. Kita marah di tengah kegagalan kita. Dan itu bisa berlarut-larut. Sehingga kita mengabaikan apa? Bahkan nyawa kita sendiri. Bahkan kita mengabaikan kesehatan mental kita sendiri, kesehatan fisik sendiri. Bahkan kita juga mengabaikan anak istri kita, orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Kita fokus pada apa yang rusak atau hilang. Tapi hari ini seperti pesan Tuhan kepada Paulus, kerjakan apa yang ada dan yang penting lebih daripada apa yang hilang tadi. Apa itu? Sekali lagi, nyawa, kesehatan, anak istri kita, hal-hal di depan kita itu berharga. Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu adik ipar saya itu mengalami satu hal di kaki kanannya. Sebenarnya kata dokter dia terkena virus yang dianggap sepele dan sederhana, tetapi tidak sesederhana yang dipikirkan. 10 hari
berobat, tidak kunjung membaik, lalu dilarikan ke luar gitu ya, ke luar negeri maksudnya ke Malaysia. Dokter bisa menyelamatkan nyawanya, tetapi tidak bisa menyelamatkan kakinya. Dan harus diamputasi di atas lutut, sebatas ini begitu ya. Itu pun sudah berusaha dinego, tetapi dari hasil evaluasi dan sebagainya sampai seperti itu. Saya dan keluarga gitu ya, waduh. Adik ipar saya ini seorang yang aktif, bahkan kena masalah dengan kakinya pun karena kami menganggap beliau terlalu aktif. Kami berpikir, waduh pulang nanti, nah, bagaimana ya, harus melayani, naik ke atas mimbar, mengunjungi jemaat yang selama ini begitu senang dia lakukan, yang selama ini terus menjadi pusat kehidupannya. Tapi sebulan, karena ada di sana sebulan pulang, adik saya itu kirim foto. Suaminya itu Yoel, ini naik mobil, berusaha adaptasi dengan mobil, mengantar anaknya pergi les. Dia pulang, dia mulai adaptasi dengan kendaraan, nyetir, dalam proses untuk mendapatkan kaki palsu. Beliau dengan kerknya naik mimbar, pergi kemana-mana, tetap kunjungan ke jemaat. Tuhan, kami bersyukur karena kami percaya itu semua daripada Tuhan. Tapi ada satu hal yang saya lihat, orang ini ya, adik ipar saya ini, dia tahu apa yang penting pada waktu itu. Kita bayangkan kalau dia menangisi kakinya, dia menangisi cacatnya, dia tidak bisa bangun, dia tidak bisa apa-apa. Bukankah gagal begitu ya? Nah Bapak Ibu, ini yang kita perlu belajar. Ketika ada masalah, itu sudah terjadi, biarkanlah terjadi. Memang tidak mudah, tapi hal yang penting adalah apa yang masih Tuhan percayakan bagi kita. Ada satu kisah di Palembang, ini jemaat, kami memang pada waktu itu ada di sana. Suaminya itu mengalami kebakaran di sebuah tempat hiburan, sebuah tempat makan resto gitu ya, karena membawa kliennya gitu. Tinggal debu karena terbakar habis. Meninggalkan seorang istri dan 3 anaknya pada waktu itu yang masih kecil-kecil, serta bisnis yang tidak pernah dipegang oleh istrinya. Kita tahu betapa hancurnya perasaan kehilangan seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya melihat perjuangan seorang ibu, seorang istri, membesarkan 3 anak dan kemudian mengurus sisa bisnis ataupun peninggalan bisnis daripada suami. Dia bisa membesarkan anak-anaknya dan membesarkan bisnisnya. Bapak Ibu Saudara, saya lihat justru ini mengharumkan nama Tuhan ya, memuliakan nama Tuhan. Kita perlu belajar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biasanya diperlukan badai untuk mengembalikan kembali pandangan kita yang kesebenarnya. Itu ya, kadang-kadang memang Tuhan izinkan untuk pun kita melihat, oh ada yang jauh lebih berharga daripada itu semua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan. Saudara, Lukas dalam bagian ini memperlihatkan sekali sisi kemanusiaan daripada manusia seperti kita dan orang-orang yang ada di kapal itu. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Ini di ayat 20. Karena begitu besarnya kapal, mereka berusaha di tengah kapal itu bagaimana menstabilkan semuanya, membuang, ya, bersikap mungkin juga dan lainnya. Itu usaha manusia. Di tengah badai kita panik. Kita berusaha dengan kekuatan kita pasti melakukan. Dan ini seperti yang dilakukan oleh para serdadu. Tidak sampai di situ kemudian dikatakan mereka ingin menurunkan sekoci. Mereka mau melarikan diri dari kapal. Tapi kemudian Rasul Paulus tadi ayat keberapa itu 32 itu mengatakan, tidak, kalian harus tetap ada di kapal ini supaya kalian selamat. Itu apa yang dikatakan Paulus. Lalu mereka dikatakan memotong semua sekoci-sekoci itu. Tidak ada lagi alat penyelamat.
Satu-satunya pada saat itu tempat mereka bergantung hanya Tuhan. Dan kita lihat, bukankah Tuhan memang ada di sana. Dari bagian awal kita melihat bagaimana Tuhan mengirimkan malaikatnya berbicara kepada Petrus. Tuhan mengiringi perjalanan mereka, Tuhan menolong. Dan Tuhan menopang perjalanan itu sampai di walaupun kemudian mereka kapal itu hancur begitu ya. Bapak Ibu, mereka selamat. Bapak Ibu Saudara, ketika dalam badai kita bisa panik. Tapi satu lagi, harusnya kita berdoa datang kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan karena Tuhanlah pengendali atas hidup kita. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tuhan itu sanggup karena Dia bisa melakukan segala hal. Bapak Ibu Saudara, mungkin ya tidak seperti kisah di kapal ini. Penyakit kita kemudian mujizat Tuhan, saya sembuh. Masalah saya, keluarga saya yang meninggal kemudian hidup kembali. Hal-hal yang terjadi dalam hidup kita mungkin Tuhan izinkan tidak terselesaikan seketika. Atau bahkan mungkin dalam jangka waktu yang lama. Tapi Bapak Ibu, bukankah Tuhan itu selalu memberikan damai sejahtera? Tuhan itu selalu memberikan sukacita. Mungkin kita saja yang tidak menyadari. Kalau kita boleh ada sampai hari ini di tengah keterpurukan kita, mungkin ya memang kita itu berpikir kok sedih dan sebagainya. Tapi di dalamnya itu ada kendali Tuhan yang mengontrol hati kita, pikiran kita dan kehidupan kita. Dan terlebih, bukankah Tuhan yang kita sembah, sebagaimana yang sudah kita peringati minggu yang lalu, itu Tuhan yang sudah mengalahkan problem, krisis terbesar manusia, yaitu dosa dan kematian. Bahkan ketika masalah kita tidak selesai. Karena memang dunia ini seperti itu ya Bapak Ibu. Sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Karena itu krisis yang berat begitu ya. Tapi bukankah Tuhan memberikan kita pengharapan yang pasti. Rasul Petrus berkata kepada jemaat yang dilayaninya. Di sana jemaat ini tengah dalam pergumulan yang berat. Ada dalam satu masalah yang luar biasa. Ini krisis kehidupan. Paulus sana mengatakan bagian ini yang begitu indah sekali bagi kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat ke-6, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Sekarang mungkin kita masih menghadapi berbagai pencobaan. Tapi itu hanya sementara. Itu hanya sementara. Karena pada akhirnya Tuhan yang sudah membuka jalan itu bagi kita. Tuhan yang sudah menunjukkan itu bagi kita. Suatu hari kita akan ada dalam kekekalan di mana semua duka lara dan pergumulan kita akan berakhir. Seorang raja, dia stres menghadapi tekanan dalam memimpin kerajaannya. Seorang rakyatnya yang pandai ahli membuat alat perhiasan begitu, ukir-ukiran. Dia mengukirkan sebuah cincin emas untuk sang raja. Dipersembahkan. Raja mendapatkan persembahan itu sangat senang. Tapi ada satu pesan yang disampaikan sang pembuat ini ya. Pembuat cincin tadi, Raja, saya mengukirkan kalimat di dalam cincin itu. Ketika menerima cincin tadi, Raja begitu senang. Tapi ketika dia membaca ukiran kalimat di dalam cincin itu, tersirat satu sukacita yang luar biasa. Di sana tertulis, ini pun akan berlalu. Saudara, kesusahan kita ingat, ini pun akan berlalu. Masalah kita ingat ini pun akan berlalu. Karena apa? Karena kita punya Tuhan. Sampai suatu waktu kita pun akan menyelesaikannya. Bagian kita adalah tetap setia. Tetap bersukacita, bergembira. Seperti bagian firman Tuhan ini memang tidak mudah. Itulah yang kita tidak pahami bahwa Allah mengerjakan bagian yang kita manusia tidak pernah pikirkan. Allah kerjakan di dalam hidup kita.
Oleh sebab itu, seperti tadi yang nomor 3, kita tetap perlu berserah kepada Tuhan. Kita tetap perlu bergantung kepada Tuhan. Dan bagian yang keempat Bapak Ibu, Lukas pada bagian ini menuliskan satu kutipan yang diserukan oleh Paulus, sebuah pesan praktis bagi awak kapal dan bagi kita semua. Dikatakan lakukanlah aktivitas yang membangun. Paulus di sana berpesan, karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu makan dahulu. Hal ini perlu untuk keselamatanmu. Bapak Ibu, di tengah badai, di tengah kondisi yang begitu mereka harus berjuang. Ya, sampai mungkin tidak sempat makan, tapi Paulus pada hari ke-14 itu dia bilang, ayo makan, ini penting untuk keselamatan supaya kita dapat selamat. Saudara, kadang-kadang masalah kita selesai, yang terjadi apalah, fisik kita ambruk ya. Badan kita itu jadi loyo gitu. Masalahnya kemudian selesai, tapi yang rusak kemudian adalah kesehatan kita. Karena memang waktu masalah datang kan kita tuh nggak doyan makan, susah tidur, susah apalah, semua susah beraktivitas ya. Ini sangat hal manusiawi sekali. Tapi ini satu hal yang harus kita perhatikan. Untuk fisik kita mampu menahan tantangan hidup ini, kita perlu topangan asupan makanan. Ini sama seperti yang Tuhan juga lewat malaikatnya itu katakan kepada Elia. Ketika Elia depresi, dia itu tidur-tiduran begitu ya, gak mau melakukan apapun. Tuhan melalui malaikatnya bilang, Elia makan dan minumlah. Bahkan Tuhan itu sediakan roti bakar dan air dalam kendi. 2 kali makan dan minumlah supaya kamu dapat melakukan perjalanan ini. Bapak Ibu Saudara, kita perlu di tengah kondisi yang mungkin sedang menyesakkan, ada hal-hal yang mendera hidup kita. Ingat, lakukan tetap aktivitas yang membangun. Tidak hanya makan makanan jasmani, kita perlu tetap makan makanan rohani. Tetap membaca firman Tuhan, ini penting sekali untuk menopang supaya kita itu selalu berada pada rule-nya Tuhan. Karena pikiran kita bisa kemana-mana dan semuanya tetap kita membaca firman Tuhan. Satu bagian lagi, aktivitas rohani yang membangun. Kita harus ada dalam komunitas yang membangun. Bapak Ibu, mungkin kita bisa sharing kepada kelompok kita. Kunjungi, bercerita. Mungkin tidak semua hal bisa kita ceritakan. Tapi itu sedikitnya akan melonggarkan, akan meringankan beban kita. Ada pesan-pesan praktis yang diberikan. Ada pesan-pesan rohani. Hal-hal yang berkaitan untuk membangun spiritual kita. Ada pelukan, ada senyuman. Itu Bapak Ibu akan memberi kekuatan baru di dalam hidup kita. Kita tidak bisa sendiri. Seperti lidi, ketika Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu tidak bisa berfungsi apa-apa. Tapi ketika lidi itu disatukan, baru dia bisa dipakai berdaya guna. Demikian juga di dalam hidup kita. Tetap ada di dalam gereja, tetap ada dalam lingkaran-lingkaran yang dekat dengan Tuhan. Yang aktivitas yang membangun kehidupan kita. Sehingga itu bisa memberikan support di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya tidak tahu masalah apa yang Bapak Ibu lakukan. Tapi mari, karena kita semua pasti ada. Tapi mari kita sama-sama belajar. Mari sama-sama kita terus mengandalkan firman Tuhan untuk boleh menolong kita. Dan mari kita minta kekuatan Roh Kudus untuk tetap antara kadang-kadang emosi kita berbicara lebih kuat. Tapi ini kita harus juga bekerja dan terlebih kita ingat di atas sana bekerja lebih kuat daripada apa yang manusia kerjakan.